بلغ مقاصدنا وبلغنا رمضان يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم وعن أسمانه آمين يا ربي والصلاة بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimani wa rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini radhiyallahu anhu wa ankum. Telah berkata Ki Musannif As-Sayyid Umar Ahmad Baraja di dalam kitab Akhlaq Al-Manhaj Salis, masih menjelaskan di dalam adab dalam berjalan di halaman ke-14 di tema yang ke-9. Wa qala musannifu, dan telah berkata Ki Musannif pengarang ini kitab, la yajuju laka, dengan kalimat la yajuju tidak boleh atau tidak menang, laka kepada engkau antaqdiya hajataka fi qira'atit tariqi, untuk membuang hajat engkau di tengah jalan. Karena sebagaimana yang alhu telah mengerjakannya kepada orang laisa indahu adna adabin, yang mana orang tersebut tidak mempunyai tata krama. Wala yurahi as-sihhata al-umumiyata, dan tidak meriksa kesehatan secara keumuman. Waqad warada, dan telah datang an-nahyu, larangan, an zalika, dari itu cerita, dari itu maksud, fi wabil hadis, dalam ini hadis. Man, siapa orang adal muslimina, menyakiti orang muslim, fi turuqihim, di dalam perjalanannya, wajibat wajib alaika si'man, apa, laknatuhum, melaknatnya mereka. Wa fi dzalika, dengan itu perkara, idzaun syadidul lil marina, karena banget-bangetnya menyakiti orang-orang yang jalan. Wabil aksi, dan sebaliknya, yustahabbu, disunahkan minka, daripada engkau, antumital adza antariki, untuk menyelamatkan atau memindahkan sesuatu anitariki yang bisa membahayakan di jalan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ngandikakan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, ari iman, adapun iman bid'un, ya, 70 wasaruna, 70 syu'batan, apa cabangnya, wa fa'adluha, adapun yang paling unggul di antara keunggulan cabang iman, qaulu la ilaha illallah, mendauh atau mengucap kalimat la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah di cabang iman, imatul adza, yaitu menyelamatkan atau menyingkirkan sesuatu anit tariqi, yang membahayakan di dalam jalan. Nasihat musannif buat kami yang berbicara dan kita semua yang sebagai mendengar. Ki musannif berkata, la yajuju lak an taqdi hajataka fi qira'atit tariq. Kalau kita membuang hajat, baik itu BAB atau buang air kecil, maka Ki musannif nasihat kepada kita, jangan pernah sekali-kali kita membuang hajat tersebut di tengah jalan. Rupanya perkataan Ki musannif sangat berkesinambungan dengan hukum fikih. Kalau kita mengaji dalam kitab fikih, baik kitab fikih yang paling elementer dasar, naik kepada yang menaik pada level kita yang lebih tinggi, baik kitab yang lebih besar,
Di mana dalam kitab fiqh itu ada kitab yang mutawwal, ada yang mukhtasar, ada yang muqtaddar. Ya. Kita dilarang dalam ilmu fiqh ya kalau kita membuang hajat di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh agama, ya kan? Seperti kita dilarang membuang air hajat di jalan, yang mana jalan itu sering orang lewati. Tidak boleh membuang hajat di tempat pohon, yang mana pohon itu bisa berbuah atau tidak berbuah, ya kan? Di mana kita tidak boleh berbuang hajat di lapangan yang mana lapangan tersebut tidak ada jarak hastanya sehingga terlihat aurat kita. Maka rupanya ilmu tasawuf ini sangat berkesinambungan dengan ilmu fiqih. Maka kalau orang ngaji fikih nggak pakai ilmu tasawuf tidak sempurna. Begitu pula orang ngaji tasawuf nggak pakai ilmu fikih juga nggak sempurna. Maka ada suatu kaidah yang sering kita dengar, man tafaqqaha bila tasawufin tazandaqa wa man tasawwafa bila tafaqquhin tafassaqa. Ada orang ngaji fikih, man tasawwafa dia ngaji fikih, tapi nggak dibarengi dengan apa? Dengan tasawufnya, maka fasik orang. Dia jadi contoh kami misalnya kita menjadi seorang tokoh, saya ada imam, ada kan kadang-kadang kita nggak bisa menjaga kita punya tata krama, adab-adabnya ngaji fikih, ya kan? Seperti kita sholat kan boleh laki-laki baina surah wa rubah, ya kan? Tapi ketika kita sholat kan nggak pantas. Gak etis kalau kita baju kita kelihatan. Maka kalau orang yang sudah punya ilmu fikih tapi tidak ada barengan dengan ilmu tasawuf, bisa aja sholatnya baina surah wa rubah, tapi kan itu sebutnya tafassaq. Begitu pula Pak, ada orang ngajinya tasawuf, tapi tidak ada barengan fikihnya. Ya enggak ada ilmu fikihnya gitu ya. Dengan gayanya pakaian mungkin pakaiannya kayak model-model tasawuf, tapi tidak diberikan yang fikihnya tazandaq, maka orang tersebut seperti kafir zindik. Jadi kalau bahasanya dalam fikih atau itu ada kafir zindik. Kalau kita kan tahu ini kan namanya kafir harbi, ya kan? Kafir muahadah, kan? Ada kafir musta'man. Yang lebih parah itu ada kafir zindikun. Kalau kafir harbi itu orang yang hidup di negeri Islam tapi memerangi Islam. Ya kan? Boleh kita butuh kafir harbi, yang nggak boleh kafir zimmi itu. Orang yang hidup di negara Islam dia ikut peraturan Islam, dibayar tuh, namanya itu harta, namanya harta fe. Kan ada harta ghanimah, ada harta fe. Kalau harta ghanimah, harta rampasan yang kita dapat ketika peperangan. Kalau harta fe, harta yang kita dapat ketika tidak dalam peperangan. Nah itu namanya kan ada dalam ilmu fikih begitu. Maka kalau orang ngaji fikih nggak ngaji tasawuf disebutnya fasik gitu. Ada orang ngaji tasawuf nggak ngaji fikih, nggak ngaji tazandaq. Jadi seperti kayak gitu. Maka penting buat kita musholih kasih nasihat kalau kita mau hajat jangan pernah kita di tengah jalan. Karena orang yang tersebut man laisa indahu adna adabin, orang yang tidak mempunyai tata krama yang paling bagus. Ya, dan tidak meriksa wala yura'i as-sihah al-umumiyah, yang tidak meriksa kesehatan secara keumuman. Sehingga orang yang buang hajat di jalan kencing tidak disiram, ada kencing di dalam air yang tidak yajrid, yang tidak berjalan, dia rokit berhenti, ya kan? Kan bau, sehingga mengganggu khusyuk orang yang lewat, khusyuk orang yang ibadah. Rupanya larangan kita buang hajat di jalan-jalan yang sering orang lewat ada hadisnya Pak. Wa qad warada anna yu'adzalika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang man siapa orang, isim mausul umum, adal muslimina, orang tersebut menyakiti orang muslim, ya, mengganggu orang muslim, fi turuki, di dalam perjalanannya, wajibat, maka wajib alaika si'man laknatuhum, melaknatnya. Oh, wa bi dzalika idza'u syadidul marid, karena banget mengganggu orang-orang dia berjalan. Maka ada bahasa hadis ada ittaqu al-la'in, ittaqu al-la'in, takutlah kalian kepada orang-orang yang dilaknat. Siapa itu? Dia orang yang mengganggu, kan? Di dalam orang sedang dalam perjalanan, ada jalan yang umum, dipakai yang umum, sehingga orang buang hajat mengganggu khusyuk orang yang berjalan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wabil aksi yustahabbu minka an tumital adza an tariq, disunnahkan, yustahabbu dimenangkan, minka daripada engkau an tumital adza an tariqi, untuk menyelamatkan, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Oh, apa itu? Misalnya
beling, apalagi sisa-sisa makanan tulang-tulang ikan, ya kan? Yang sehingga bisa menyakiti orang berjalan. Jadi kalau kita menyelamatkan ya, menyelamatkan orang daripada kakinya itu, maka orang tersebut itu disunahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kita begitu? Oh, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ngandika kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'un. Cabang iman itu ada dalam 77. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 70 dalam kitab Qaid Tughyan Syu'ubul Iman. Kita bacakan imanun nabirun wa sab'una, kan? Imanun nabirun wa sab'una, kan? Yastakmilana qabilun, yastakmilu. Cabang iman itu ada 70, ada yang bilang 60, ada yang bilang 77 cabang iman. Fa'abdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling unggul, iman yang paling unggul itu yang paling unggul qaulu la ilaha illallah, mengucap kalimat la ilaha illallah. Sekarang mah kita gampang mengucap la ilaha illallah, maka alangkah merugi Pak kalau kita nggak pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Rupanya kapan sulitnya? Oh, ya aja Bapak, ketika indah sakaratul maut, ya kan? Maka orang bilang, ayo Mam, ayo Dek, kita ucap la ilaha illallah. Orang mengucap la ilaha illallah itu susah banget. Padahal lagi kita dalam keadaan sehat sekarang. Berapa orang mudah sekali mengucap la ilaha illallah. Tapi kenapa? Mereka kaslan, malas. Tapi ketika nanti indah sakaratul maut, mungkin sedikit di antara kita ada juga yang mengucap la ilaha illallah bisa. Maka dibantu oleh saudaranya. Talqinu zikir, ayo la ilaha illallah, ya kan? La ilaha illallah. Pada ucap kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang paling unggul cabang iman dan yang paling rendah cabang iman. Oh, adnaha imatal adha 'anit tariq, yaitu apa Pak? Imatal adha 'anit tariq yaitu menyelamatkan, menyingkirkan, memindahkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Walaupun cuma sisa-sisa makanan, walaupun terlihat enteng. Maka kan kita pernah 2 minggu yang lalu satu hadis Nabi besar Muhammad, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, ya kan? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Itu ada tikomanya. Jangan pernah menganggap enteng sesuatu yang kecil. Walau antal ko akhauka biwajhi halqin, walaupun dengan senyuman, kan? Senyum kan gampang, Pak, kecil. Tapi kita jangan mengentengkan, apalagi juga sama tuh menyelamatkan batu. Kita walaupun enteng, tapi kecil itu bermanfaat buat orang banyak. Oh, rupanya Pak, kita memindahkan batu, kerikil, apa bekas ubin, genteng dari jalanan itu selamatkan. Rupanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan laqad ra'aitu, laqad yakin ra'aitu, telah melihat saya rajulan, seorang laki-laki fil jannah, di surga. Jadi Nabi melihat seorang yang mana fi sajaratin, dia di dalam pohon, ai bi syababi sajarin. Jadi ini dia Rasulullah melihat seseorang di surga ini, wah, senang-senang, bahagia, happy, ya, di pohonnya surga. Ai syababin, sebab kenapa nih Rasulullah kok bisa melihatnya orang bahagia di surga, ya, di pohon itu, ya. Ai bisababin sajaratin qataha bi dhariha tariq. Sebab ketika dia ini ketika dia mau jalan, dilihat ada pohon, yang mana pohon ini bisa membahayakan orang berjalan. Ya. Maka qata'aha min dhahril tariq, dia potong dari tangkal pohon itu yang bisa menyebabkan orang bahaya. Kayak pohonnya sudah pengen lebat, saya potong deh, karena kalau nanti jatuh bahaya orang lewat, gitu kan, sepeda, motor. Karena tuh ujian musliman. Sehingga kalau dia nggak potong itu pohon bisa membahayakan orang-orang muslimin jalan. Ya, muslim yang lewat. Nah, ini dapat pahalanya Pak, dapat pahalanya. Malah di dalam kitab yang lain, dalam hadis yang lain itu, orang yang menyelamatkan, menyingkirkan batu itu, maka fasyakara, maka Allah bersyukur kepadanya, faghfara, dan Allah ampunkan dosanya. Jadi orang yang menyelamatkan batu, kerikil di jalan, Allah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, dan termasuk orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan ini hadis, bagi siapa orang yang bisa menyingkirkan batu, beling yang tidak manfaat di jalan, maka ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka detik ini kita semua jangan pernah menganggap enteng yang kecil. Mungkin yang kecil itu bisa menjadi yang besar. Benar kan? Kita lihat dulu namanya Jalut sama Tolut, Pak. Jalut sama Tolut. Orang
meremehkan si Jalut. Karena apa? Orangnya kerdil, orangnya kerdil. Kalau Talut gede, ya. Singkat cerita ini Raja Jalut kalah Talut. Tapi dia punya anak buah, ya, yaitu Nabi siapa Pak? Nabi siapa Pak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, yaitu badannya besar, yaitu namanya ayah Nabi Sulaiman, Daud. Kalau orang Kristen namanya bukan Daud, David, Nabi David. Makanya ada film itu Pak, David and Goliath. Kalau Bapak nonton ada film-film Barat namanya David and Goliath, itu keren. Dia mengambil dari kisah Jalut Talut, gitu kan. Kalau Sam'un al-Ghazi, ya kan, dalam Samsun Betawi itu mengambil dari kata dalam tokoh Sam'un al-Ghazi. Jadi ada namanya Jalut Talut, diambil orang-orang Nasrani, bikin film namanya David and Goliath. Itu Goliath itu bisa nyelamatin raja yang besar, raja yang hebat, kalah sama Nabi Daud, ya, dengan ketepel, ketepel. Wah, karena meremehkan yang kecil. Jadi kalau kita yang besar tidak boleh meremehkan yang kecil, karena yang kecil itu bisa menyebabkan menjadi orang besar, menjadi orang besar. Mudah-mudahan sedikit dari kami ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan di dalam ini kitab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fahamna Sulaiman wa qul atina ilman wa saharna ma'a Daud wa sabbihna wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.